warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha awal tanpa permulaan, yang maha akhir tanpa penghujung, dan yang maha abadi tanpa perubahan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pemimpin orang-orang soleh, kekasih sang penguasa yang maha perkasa, pembawa berita gembira dan yang maha pengampun, dan mata air teladan bagi umat manusia. Demikian pula kepada keluarga dan para sahabat yang dimuliakan. Semoga kita semuanya senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang terus memelihara keislaman, memperkuat keimanan, dan memperteguh keislaman. Dan semoga pula atas izin Allah kita semua inilah umatnya yang insyaallah mendapatkan syafaat beliau yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman tunggang langgang seperti ini yang ekonomi sedang tidak baik-baik saja, rasa-rasanya merawat Islam, merawat iman dan ihsan adalah sesuatu yang sukar di saat ini. Ritual keagamaan hanya dipandang sebagai sisa-sisa zaman kegelapan. Era ini telah dilampaui masyarakat barat dalam terang industrialisasi yang modern. Gagasan menghabiskan sumber daya seperti uang, waktu dan tenaga tanpa menerima pengembalian materi dipandang sebagai praktik yang tidak ada arti dan terbelakang. Modernitas sebagai konsekuensi dari pencerahan barat menyebabkan umat Islam mengalami apa yang Wahid sebut sebagai keterputusasaan atau epistemic rupture. Penjajah kolonial barat tidak hanya menguasai tanah dan lahan, tetapi juga mentalitas umat Islam. Hasilnya sudah bisa kita tebak. Siapa yang mempertahankan keimanan dan ketakwaan akan dipandang secara sinis sebagai kaum yang tertinggal. Karena itulah, pada hari yang mulia ini, perkenankanlah kami mengajak untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus beristiqomah dan tetap teguh melaksanakan perintahnya, dan pada saat yang sama pula meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan hidup kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin sidang jamaah salat Id yang berbahagia. Pada hari ini pula segenap kaum muslimin di sejumlah negeri menunaikan salat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Segenap kaum muslimin mengumandangkan takbir, mengumandangkan tahlil, mengumandangkan tahmid dan tasbih sebagai wujud penghambaan diri kepada Zat Rabbul Izzati wal Jalalah. Semua bersempuh diri menunaikan sunnah Nabi untuk meraih ridho dan karunia ilahi.
Hadirin sidang jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata kurban berasal dari bahasa Arab yang artinya sesuatu yang dekat atau mendekatkan, yakni dekat dan mendekatkan diri kepada Allah yang telah memerintahkan ibadah ini. Kurban juga sering disebut udhiyah, artinya hewan sembelihan. Perintah untuk menyembelih hewan kurban ini salah satunya termaktub di dalam Al-Quran. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Meski fisik hewannya yang disembelih, tetapi hakikatnya ialah pengorbanan dan kematian diri sepenuh hati kepada Ilahi Rabbi. Allah berfirman, "La yanalallaha luhuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Kurban adalah praktik agama yang berakar dari risalah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam sebagai wujud ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keliru kiranya kalau kita memaknai Idul Adha, Idul Kurban hanya sebagai pesta pora konsumsi daging hewan semata. Pasalnya, sebelum adanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, praktek kurban yang dilakukan para penyembah berhala biasanya dipersembahkan kepada dewa-dewa. Ajarannya ialah di samping kurban hewan dan hasil bercocok tanam, di kalangan penyembah berhala ini berkembang pula kurban manusia. Kalangan masyarakat Mesir kuno, mereka menenggelamkan dari suci sebagai tanda persembahan kepada Fir'aun laknatullah. Pada zaman Nabi Ibrahim, dakwah dilaksanakan untuk mengubah kebiasaan para penyembah berhala dan menjadi agama yang etis, yakni agama yang mengajarkan Tuhan yang baik kepada manusia. Dakwah Nabi Ibrahim menghasilkan suatu teladan, salah satunya mengubah tradisi kurban dari manusia ke hewan peliharaan. Perubahan ini adalah peristiwa besar dalam sejarah kemanusiaan. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34, salah satu tujuan diserahkan kepada kurban ialah menjadi pribadi al-muhbidin. Kata al-muhbidin ini berasal dari al-kabdu yang maknanya adalah tanah yang keras. Sedangkan menurut ulama terkenal yaitu Imam Mujahid, al-muhbidin adalah al-mujtahiduna fi ibadah, atau orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mengabdi kepada Allah, sehingga ia rela mengorbankan harta, mengorbankan pikiran, tenaga dan jawanya. Sementara itu, karakter al-muhbidin tergambar jelas di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 35. Karakter yang pertama, yang paling esensial adalah tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang-orang yang apabila disebut nama Allah hatinya bergetar. Ciri pertama ini menandakan tatkala bibir mengucap asma Allah, hati ikut hanyut dalam kerinduan. Menurut Sayyid Qutb, ungkapan wajilat qulubuhum menggambarkan getaran yang menghantarkan perasaan sunyi dalam hati seorang mukmin ketika dia diingatkan akan Allah, diingatkan akan perintahnya, dan diingatkan akan larangannya. Saat berhubungan dengan alam kehidupan, kita sering mengucapkan kalimat subhanallah, kalimat alhamdulillah, kalimat masya Allah, kalimat Allahu Akbar dan insya Allah. Karena itu Islam tidak memandang alam dan kehidupan ini sebagai fakta material kering,
karena ontologi selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Id yang berbahagia. Karakter yang kedua dari pribadi al-muhbitin ialah was-sabirina 'ala ma asabahum. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka. Sabar adalah konsep psikologis yang melibatkan kemampuan individu untuk mengendalikan emosi, menahan diri, dan bertahan dalam menghadapi situasi yang sulit, menantang atau menekan dalam dunia yang serba tergesa-gesa ini. Kesabaran dapat membantu kita untuk melambatkan langkah, memenangkan pikiran, dan menjaga fokus pada tujuan jangka panjang. Sabar tidak hanya terkait ujian dan musibah semata, ia juga dapat berhubungan dengan keteguhan di dalam menjalankan ibadah atau meninggalkan perbuatan maksiat. Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan sabar terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar yang ketiga adalah dalam menerima musibah. Lalu karakter yang ketiga, karakter al-muhbitin adalah wal muqimis shalah. Orang yang melaksanakan sholat. Teknologi telah memberikan kita akses tak terbatas ke informasi, hiburan, dan interaksi sosial yang kadang-kadang dapat mengalihkan perhatian kita dari ibadah. Ketika kita terpaku dengan perangkat elektronik kita, seperti HP yang kita miliki, tentu kita dapat terjebak dalam dunia maya yang tak terbatas. Sementara waktu yang seharusnya dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sholat dan yang lainnya, maka akan bisa terlewatkan. Sedangkan sholat adalah ibadah yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, mengungkapkan rasa syukur, memohon ampunan. Oleh karena itu, menjaga dan melaksanakan sholat secara teratur sangat penting dalam menjaga keseimbangan spiritual kita. Karakter yang terakhir atau yang keempat dari pribadi al-muhbitin ialah suka berderma. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang Allah karuniakan kepada mereka. Dalam melaksanakan infak, kita mendapatkan pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena infak dianggap sebagai investasi spiritual yang menghasilkan ganjaran dan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Infak juga dapat memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari bahwa harta yang kita miliki sebenarnya adalah anugerah dari Allah. Kepemilikan Allah bersifat mutlak, sementara kepemilikan manusia hanya bersifat nisbi. Infak berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial dengan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Melalui infak, kita dapat membantu masyarakat yang kurang mampu secara finansial untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya. Hal ini membantu memperkuat ikatan dan kebutuhan dasar lainnya. Hal ini membantu memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat dan mengurangi kesenjangan yang ada. Inilah yang selalu ditekankan oleh Perserikatan Muhammadiyah. Kita terus bergerak, kita terus bisa mencerahkan, kita terus bisa menjadi suluh, agar kita senantiasa menjadi apa yang disampaikan oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Itulah 4 karakter al-muhbitin, yaitu mereka yang senantiasa bergetar dalam mendengar nama Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat sabar, tidak meninggalkan sholat, dan gemar menanamkan infak. Semoga dengan itu kurban ini kita benar-benar menjadi mukmin yang memiliki karakter al-muhbitin. Karena itu, marilah sama-sama sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat mulia ini. Semoga
doa yang kita panjatkan pada pagi hari ini senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.